Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini kita berjumpa lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak bersama Kak Tommy, Kak Daniel, Kak Eca, dan juga Kak Asnat. Nah, adik-adik semua pada sehat kan? Kakak di sini selalu berdoa untuk adik-adik agar adik-adik sehat selalu. Kakak juga mau mengucapkan selamat kepada adik-adik yang naik kelas dan yang naik ke jenjang pendidikan SD atau SMP. Selamat berproses ya, Tuhan Yesus memberkati. Kakak-kakak mau ajak adik-adik untuk beribadah. Yuk kita berdiri dan memuliakan Tuhan dengan penuh sukacita. Kita bernyanyi It's Good to See You, dinyanyikan 2 kali. Adik-adik masih semangat memuji Tuhan kan? Kita masih dalam posisi berdiri, kita naikkan pujian untuk Tuhan dengan menyanyikan lagu Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Nah, adik-adik sekalian dipersilakan untuk duduk kembali. Saat ini kita akan masuk dalam saat teduh. Dengan sikap berdoa yang baik, adik-adik berdoa di dalam hati. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kita memuji Tuhan kembali dengan bernyanyi Happy Ya Ya Ya, dinyanyikan 2 kali. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi
Adik-adik, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami telah Tuhan bangunkan di pagi hari ini. Sebentar kami akan beribadah, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati ibadah ini Tuhan agar boleh berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian dari Kidung Ceria 177, Di Pintumu Ku Datang. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Yuk adik-adik, kita siapkan hati dan pikiran kita dengerin firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar? Wah, pasti baik ya dan sehat. Adik-adik kasih dalam Tuhan, hari ini kita berjumpa lagi dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Salom Depok. Wah, kalian kangen deh pengen ketemu kalian. Bagaimana kabarnya? Halo, apa kabar? Samuel, Genta, Sapi. Oh, Sapi mau kelas 1 ya? Ethan, siapa lagi tuh? Vicky. Wah, ada Fran. Siapa lagi? Banyak ya? Yang mulai siap-siap. Bianca, Brian. Oh, ada Kenneth. Ya, adik-adik kasih dalam Tuhan. Hari ini kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Sebelumnya, 1 lipat tangan, 2 tunduk kepala, 3 tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, mengampuni dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai dengan 16. Mamahnya boleh bacakan atau dengar yang di tempat ayatnya. Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai dengan 16. Demikian bunyinya. Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai 16 begini bunyinya. Orang Israel menyembah berhala pada zaman Hakim-Hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan.
Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan kepada orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita sudah mendengar firman Tuhan tadi yang dibacakan oleh Kakak Layan. Ada juga yang dibaca oleh Mama ya. Iya, adik-adik, minggu kemarin kita kan dengar cerita tentang perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Tak lama mereka berjalannya 40 tahun. Lalu sebelum sampai tanah Kanaan, Nabi Musa sampai di Bukit Nebo. Dan sampai tempat itu Musa memanggil asistennya, pembantunya yang selalu bantuin dia, yaitu Yosua. Nah ini Yosua dipilih oleh Musa sebagai penggantinya memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan, merobohkan tembok Yeriko, dan banyak tugas lagi membagi tanah Kanaan nanti menjadi 12 bagian oleh Yosua. Nah ini Yosua ditabiskan menjadi pengganti dari Nabi Musa. Nah, setelah Yosua menggantikan Musa, Musa dipanggil oleh Allah. Musa meninggal di Bukit Nebo. Lalu adik-adik, mulailah perjalanan bangsa Israel dipimpin oleh Yosua. Oh, Yosua memimpin bangsa Israel ke tanah Kanaan. Mereka melewati para penjahat. Mereka merebut tanah, rupanya di tanah Kanaan adik-adik. Itu juga ada penduduk asli yang tidak mengenal Allah. Mereka harus berperang. Lalu mereka harus menyeberangi sungai Yordan. Ada tembok-tembok yang menghalangi mereka. Dan Yosua memiliki Allah yang hebat. Allahku kuat, hebat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Yosua ingat itu. Dan Yosua melewati semua itu bersama Tuhan. Sampailah adik-adik bangsa Israel di tanah Kanaan. Dan Yosua dengan hikmat dari Tuhan membagi tanah Kanaan itu menjadi 12 sesuai dengan anak-anak Bapak Yakub. Nah, selesai dibagi kecuali ada satu suku Lewi. Dia itu bertugas untuk melayani di bait Allah atau di gereja. Dia dapat istimewa. Ya. Sampai di Kanaan, selama Yosua masih hidup, orang Israel beribadah kepada Tuhan, patuh kepada Tuhan, taat. Kalau hari Minggu mereka datang ke bait Allah, mempersembahkan persembahan, memuji Tuhan, mengingat pertolongan Tuhan selama perjalanan, dan orang Israel selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Suatu hari manusia itu pasti meninggal, dan Yosua sudah tua, dia meninggal. Dikuburkan bersama leluhurnya. Jadilah orang Israel tidak punya pemimpin. Adik-adik, rupanya orang Israel ini nakal.
Karena angkatan Yosua udah nggak ada, udah semuanya meninggal, orang Israel seperti nggak punya pemimpin. Apa yang mereka lakukan adik-adik? Mereka nakal, membuat hati Tuhan sakit. Mereka nggak beribadah, mereka menyembah Baal, mereka menyembah benda-benda langit yang Allah ciptakan. Mereka udah nggak sayang lagi sama orang tua karena nggak ada yang ngingetin. Mereka sudah mulai melawan sama orang tua. Akhirnya adik-adik, Allah menurunkan para perampok, mengizinkan orang-orang jahat memukul mereka, merampok harta mereka. Mereka jadi susah, mereka jadi sedih, mereka bingung, mereka nggak punya berkat. Ya itu tadi, mereka sudah mulai tidak beribadah. Akhirnya para perampok itu menganiaya mereka dan mereka kesakitan. Nah, mulai deh orang Israel teriak-teriak, Tuhan Allah, saya mau bertobat, saya nggak mau nakal lagi, saya mau beribadah lagi. Adik-adik, Allah kita itu Allah yang pengasih. Dia mendengar nggak seruan bangsa Israel? Karena tidak hanya satu kali dia berseru, tiap hari, tiap pagi, karena dia udah nggak kuat dinakalin sama orang-orang sekeliling tanah Kanaan. Padahal orang Israel itu sudah diingatkan oleh Musa, sudah diingatkan oleh Yosua, harus beribadah, harus taat pada orang tua, harus taat kepada peraturan, tapi mereka melanggar. Ya, mereka diizinkan Tuhan untuk dirampok. Mereka berseru, Allah kita itu Allah yang luar biasa. Allah dengar doa mereka. Allah dengar doa mereka. Mereka berdoa, mereka minta maaf. Tuhan maafin saya ya Tuhan, saya udah nakal, saya mau bertobat. Benar, Tuhan dengar doanya dan Tuhan melihat orang-orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh, bertobat dengan sungguh-sungguh, enggak mau nakal lagi, Tuhan jawab. Dan akhirnya adik-adik, Tuhan mengirimkan para hakim. Kok hakim? Yang putus perkara dong. Kalau sekarang betul, hakim itu yang ada di pengadilan, yang mengadili para narapidana, pencuri, pembunuh, perampok atau tukang copet, ya, menghakimi. Hakim pada saat bangsa Israel di tanah Kanaan adalah hakim yang membimbing mereka, mengajar mereka, membantu mereka dalam beribadah kepada Tuhan. Mereka pilih hakim-hakimnya, yaitu yang pertama mereka mendapatkan hakim. Ada 12 hakim, sebetulnya ada 13 ya. Ada hakim Otnil, Ehud, Samgar, Deborah Barak, dan yang banyak lagi. Orang-orang Israel akhirnya dipimpin oleh hakim untuk menolong mereka beribadah kepada Tuhan Allah. Nah, adik-adik, sekarang ini kan kalian tidak di sekolah minggu di Salom, tapi di rumah aja. Kalau di Salom kan di PA sama Kayen, sama Karina, sama Kariska kita nyanyi sama-sama. Nah, tetapi karena sekarang banyak virus apa? Tono? Virus corona. Oh iya, ini virus apa? Virus corona kayak ya. Virus corona. Jadi ibadahnya di rumah aja.
Tetapi kalaupun di rumah berpakaiannya tetap rapi yang sopan, tetap bersih, lalu sikapnya tetap berdoa. Kalau suruh berdoa, berdoa. Kalau suruh dengar baca Alkitab, kita dengarkan. Jangan sambil tidur-tiduran tuh. Wah, berdoa. Ibadahnya di rumah tidur-tiduran atau sambil makan. Jangan ya. Makanannya disimpan dulu. Nanti kalau sudah selesai ibadah melalui video atau melalui HP atau ada yang di TV besar, boleh makan lagi. Tetap di rumah juga harus tetap taat. Ada waktu ibadah. Enggak lama kan? Iya kan, ketemu kayaknya di sini hanya seminggu sekali. Ya? Atau gini, Mama, aku nggak mau bangun pagi. Aku nanti aja masih ngantuk, masih mau bobo. Ya, kan hari Minggu juga hari Tuhan. Jadi mamanya nanti jam 9 kesiangan. Ibadah juga. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, kita harus tetap berdoa supaya virus corona ini hilang. Caranya gimana? Satu, yang utama berdoa. Minta sama Tuhan, Tuhan Yesus, virus corona ini tolong pergi dari bumi. Yang kedua, pakai apa nih? Pakai masker kalau keluar. Yang ketiga, cuci tangan. Yang keempat, makan makanan yang sehat. Yang kelima, apa lagi? Ayo, jangan berkumpul dengan orang banyak. Jauh-jauh. Kalau ada tamu yang datang ke rumah kita, boleh buka pintu, tanya dulu mamahnya. Ya, kalau kita nggak kenal atau orang lain yang kita kenal datang, kita jangan salaman dulu. Jauh dulu. Ya, selamat siang Tante. Sebentar ya Tante. Dia harus kasih apa tuh namanya? Yang buat bersih basmi kuman-kuman. Apa namanya? Iya, hand sanitizer. Kita juga harus bersih. Dan jangan lupa, kita juga harus taat kepada siapa? Mama dan Papa sebagai pengganti Tuhan di dunia. Yang gantikan Tuhan untuk menyuruh kita adalah orang tua. Nah, ini ada gambar nih. Jadi, ini namanya Leo. Kata mamahnya, nanti habis main tolong dirapikan kembali ya Leo. Lalu Leo jawab apa? Iya mama sayang. Oh, habis main dirapikan ya Tini, Tono. Halo Bianca, Ethan habis main rapikan ya. Iya. Siapa lagi tuh? Oh, ada Gwyneth. Ada siapa tuh? Siapa lagi ya? Ada Franz, ada Lucy, ada Luisa. Ada siapa? Oh, banyak ya. Iya, habis main kata mama apa? Rapikan lagi, nanti kalau sudah rapikan main lagi boleh ya. Lalu kalau kita taat, kita sayang, kita patuh sama mama, seperti mama juga patuh sama Tuhan. Mamanya baca Alkitab, mamanya ikut ibadah, hati Tuhan senang, hati Tuhan sukacita. Dan pada saat hati Tuhan sukacita, ada berkat untuk kita. Jadi, walaupun di rumah, kita harus tetap setia pada Tuhan. Kita belajar dari bangsa Israel tadi. Yang gak setia, Tuhan izinkan dia dirampok. Jadi kita belajar setia. Gak lama kan ibadahnya? Sebentar. Iya. Kalau keluarga itu sayang pada Tuhan, beribadah pada Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan, walaupun dalam keadaan sedih, ada Karen yang opa Romopa kemarin dipanggil ke surga, ya, ada Sila yang minggu lalu opanya dipanggil ke surga, Kak Yeyen dan Kakak Layan
turut berduka cita. Ya, kita percaya Opa Romopa sudah di sorga. Ya, nah kalau keluarga itu beribadah, maka keluarga itu ada sukacita, ada senyum dan gembira, senyum dan bermuka gembira. Angkat tangan, pujilah Dia, bersalam, namaste semua, senyum gembira. Ya, kemarin yang sudah kirim gambar ada Yosep, ada Genta, ada Ersa. Terima kasih yang sudah kirim nyanyi sendiri, pinter. Oh, ada itu Samuel Panjaitan sudah bisa nyanyi ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, pinter Samuel. Yang lain kirim ya, nggak apa-apa. Belajar sendiri. Dan adik-adik TK boleh kirim lagunya yang kemarin itu untuk tayang di ibadah minggu. Yang rapi, bajunya yang sopan ya. Jadi apa kata mama? Walaupun di rumah aja tuh kayak yang lain rapi-rapi, jangan bangun bobo belum sikat gigi sudah berdoa. Tuhan senang kepada mereka yang taat kepada mama dan papa. Tuhan Yesus memberkati semua. Tuhan Yesus sayang kepada kita semua. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Baik adik-adik, selamat hari Minggu, menikmati berkat Tuhan hari ini dan selamanya. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan yang adik-adik kumpulkan dapat disatukan dengan persembahan Mama Papa ya. Persembahan juga bisa dikirimkan ke gereja pada hari Rabu pukul 11 sampai dengan 1 siang atau ditransfer ke rekening GPB Shalom Depok di bawah ini. Wah, tidak terasa ya ibadah kita pada hari ini sudah mau selesai. Semoga firman Tuhan yang boleh adik-adik dengar dapat adik-adik bawa ke dalam aktivitas adik-adik sehari-hari. Yuk kita berdiri dan menyanyikan pujian penutup kita dari Kidung Ceria nomor 201, bait yang pertama dan ketiga. Aku dapat di hatiku. Aku dapat di hatiku mutiara yang permai, Tuhan Yesus kawan karib, takkan lagi tercerai. Aku dapat di mataku pemandangan mulia, bumi baru yang membawa damai dan bahagia. Warta PA. Warta PA yang pertama, kami kakak-kakak pelayan Pelkat PA Shalom Depok mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik layan dan kakak-kakak layan yang berulang tahun sepanjang minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, selamat untuk adik-adik yang sudah boleh naik kelas dan lulus dan sudah diterima di sekolah yang adik-adik inginkan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati masa pendidikan adik-adik semua. Dan yang ketiga, jangan lupa minggu depan kita beribadah bersama lagi ya di YouTube channel GPB Shalom Depok jam 7 pagi. Adik-adik, kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini dengan doa dan berkat dari Tuhan. Kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan. Ajarlah kami untuk setia kepada Tuhan, dengar-dengaran akan orang tua, sehingga hati Tuhan senang kepada kami. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dengan penyertaan Roh Kudus akan memberkati kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.